doa belajar. Ayo, coba satu orang pandu untuk membacakan doa belajar. Ke depan coba. Ayo sama-sama kita membaca doa belajar. Terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan kepada kawan kita. Baiklah, berhubung ada kawan kita yang tidak bisa hadir sekolah karena sakit ya nak ya, kita tidak mau diberi penyakit ya nak ya. Maka dari itu di dalam hati mari kita sama-sama mendoakan kawan kita yang sakit diberikan kesembuhan, yang susah diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Bayangkan kita hari ini materi kita tentang calling ya. Sebelum kita memulai materi kita sebagai bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebanggaan bangsa kita, yaitu Padamu Negeri ya. Ayo sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Padamu Negeri. Anak ibu semuanya berdiri. Sekarang konsep berpikir kompetensional. Nah, pengertiannya adalah berpikir kompetensional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Dan baru selanjutnya berpikir kompetensional mempunyai berapa? Empat teknik kunci pendekatan, yaitu apa? Dekomposisi dan pengenalan. Oke, selanjutnya abstraksi dan algoritma. Nah, kita jelaskan semuanya ya. Apa itu yang dimaksud dengan ini ya? Nah, kita rincikan ya nak. Yang A, dekomposisi. Apa itu yang dimaksud dekomposisi? Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecah masalah beserta kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana, sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami, kemudian dicari solusinya. Nah, selanjutnya istilah lain untuk teknik dekomposisi adalah divide and conquer atau impera. Selanjutnya teknik pendekatan dekomposisi dapat digunakan dalam persoalan kehidupan dan mengembangkan sesuatu, termasuk mengembangkan apa? Produk. Nah, di sini contoh dari
misalnya mau ulang tahun, mau memilih tempat, itu masalah aja itu apa? Mau di manakah tempatnya, di bagaimana solusinya? Itu masalah aja enggak tempat? Jadi harus kita selesaikan apa enggak kalau itu masalahnya? Harus kita selesai. Kita harus mencari tempatnya dulu. Penyelesaiannya kalau kita tempatnya di pantai, resikonya ada enggak? Resikonya mana tahu hujan, badai atau kayak mana. Jadi kita bisa nggak mencari solusinya? Bisa nggak mencari solusinya? Di mana itu? Di rumah. Berarti yang tepatnya itu kita ambil kalau kita mau ulang tahun di rumah aja lah. Di rumah satu aman, menghemat dana. Udah selesai belum? Masalah kita yang pertama sebelum acara ulang tahun. Memilih udah selesai ya. Yang kedua, mengundang teman. Mengundang teman, ada nggak masalah kita di dalam mengundang teman ini? Ada. Misalnya mau mengundang teman, saya mau ulang tahun, tapi saya mau mengundang teman. Masalah saya, kalau saya datang satu-satu, misalnya saya datangi Rini, saya datangilah Rini satu-satu, banyak itu memakan waktu ya kan? Solusinya seperti ini. Kita buat undangan, kita beli undangan, kita buat nama teman kita, Rini, Edo, Rizky, Sinta. Dengan cara yang seperti ini mungkin mudah, kita tidak capek dan kita bisa memikirkan yang lainnya lagi ya. Jadi kita bagilah undangan ini kepada teman. Udah selesai belum masalah kita? Yang selanjutnya apa? Menyiapkan makanan. Waktu kita ini udah singkat. Kita
Apa ini? Abstraksi. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Coba anak ikut ke depan satu untuk membantu ibu membacakan. Coba bantu ibu untuk membacakan tentang abstraksi. Abstraksi adalah
ini mencakup keterampilan seperti dekomposisi atau memecahkan masalah. Nah, ini tadi dekomposisi sudah kita jelaskan ya. Nah, memecahkan masalah. Baru pengenalan pola. Pengenalan pola tadi, misalnya dari pola ini ke pola ini sudah tadi anak. Yang selanjutnya perangkat algoritma. Sudah kita gunakan tadi kan ya. Jadi tujuan utama berpikir kompetensional adalah untuk menyusun solusi yang efisien dan dapat diotomatisasi oleh komputer. Ya, jadi kesimpulan kita hari ini adalah tentang berpikir kompetensional. Semuanya itu berbentuk seperti aplikasi. Aplikasi itu bisa menggunakan laptop dan bisa menggunakan handphone dan juga bisa menggunakan robot. Robot itu bukan berarti kita harus beli robot ya. Seakan-akan kita menjadi robot pun bisa. Nah, itu pun bisa juga. Nah, ini sudah dimengerti? Alhamdulillah. Jadi kita sebelum kita membagikan LKPD, mari kita melihatkan tentang pengenalan kompetensional. Sudah? Kita bagi kelompok dulu ya nak. Kita membagikan LKPD. Kita bagi kelompok ya. Coba bagi kelompoknya masing-masing. Sudah? Jangan lupa dipilih ketuanya dan bekerja sama ya. Dipilih ketuanya. Pilih ketuanya ya. Kita bagi LKPD. Pilih ketuanya. Sudah? Permasalahan kalian apa? Kalian cari solusinya dan kalian bekerja sama ya. Semuanya ya. Coba kerjakan sama-sama LKPD kita. Dan coba kerjakan dulu LKPD kita. Dan mana? Ya, anak ibu, bagaimana LKPD-nya? Apakah sudah selesai soalnya? Ya. Yang kelompok ini sudah selesai? Nah. Kelompok ini sudah selesai? Ada masalah? Tapi sudah ngerti ya materi kita hari ini ya. Nah, di sini karena kita sudah menyelesaikan LKPD kita, nah, kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok ya ke depan hasil diskusi kita ya. Coba kelompok mana yang sudah selesai? Ya, coba kalian maju ke depan presentasikan hasil kerja kita. Boleh. Ini aja nggak apa-apa sini ya.
berbeda hasil diskusinya dengan kelompok 5 ya. Kita kasih tepuk tangan kelompok melatih. Di sini kita udah memberikan LKPD kepada anak ibu dan jawabannya begitu mantap dan begitu memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini. Dan ibu ambil dulu LKPD-nya biar ibu kasih nilai ya, nak ya. Nah, kita ambil LKPD-nya, kita kasih nilai. Nah, sebelum kita mengakhiri materi kita PR ya, nak ya. PR, coba tulis di buku masing-masing. PR-nya ya, nak ya. PR. Satu aja PR-nya. Coba kalian tulis masalah kalian, masalah yang ada di sekitar kalian. Ya, ditulis. Besok kumpulkan, pertemuan besok kumpulkan sama ibu ya. Udah semuanya? Sudah? Oke. Mungkin sampai disinilah materi kita hari ini. Jangan lupa, ibu hanya mengingatkan kepada kalian, ingat kepada anak ibu. Jangan bosan-bosan